warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Rizkila, saya dari kelas 2C, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Vatikan dan bagaimana Vatikan itu bisa menjadi subjek hukum internasional. Vatikan secara resmi dikenal sebagai negara kota Vatikan dengan bahasa Italia Stato della Città del Vaticano, adalah negara merdeka yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Vatikan adalah negara terkecil di dunia, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Sejarah Vatikan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan akar yang dapat ditarik kembali ke abad ke-4 Masehi. Pada tahun 326 Masehi, Kaisar Konstantin membangun Basilika St. Petrus di atas makam Rasul Petrus yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Pemerintahan Vatikan memiliki pemerintahan monarki konstitusional dengan Paus sebagai kepala negara. Paus dipilih oleh Dewan Kardinal dan memiliki kekuasaan penuh atas negara. Vatikan juga memiliki pemerintahan yang terdiri dari beberapa departemen, termasuk sekretariat negara yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Lalu ekonomi Vatikan memiliki ekonomi yang unik, dengan sumber pendapatan utama dari penjualan perangko, koin, dan barang-barang lainnya. Vatikan juga menerima sumbangan dari umat Katolik di seluruh dunia. Lalu kebudayaan Vatikan memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam dengan pengaruh dari seni, arsitektur, dan musik Katolik. Vatikan juga memiliki beberapa museum dan galeri seni yang terkenal, termasuk Museum Vatikan dan Kapel Sistine. Lalu fungsi Vatikan. Fungsi yang pertama yaitu pusat gereja Katolik. Vatikan adalah pusat gereja Katolik di seluruh dunia. Lalu yang kedua, negara merdeka. Vatikan adalah negara merdeka yang diakui oleh komunitas internasional. Yang ketiga, pusat diplomasi. Vatikan memiliki peran penting dalam diplomasi internasional dengan hubungan diplomatik lebih dari 180 negara. Lalu yang keempat, pusat kebudayaan. Vatikan memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam dengan penuh pengaruh seni, arsitektur, dan musik Katolik. Lalu kenapa Vatikan atau Tata Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional? Yang pertama ada status unik Vatikan. Sovereignitas atau Vatikan memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya meskipun hanya seluas 0,44 km persegi. Lalu yang kedua, kemerdekaan. Vatikan adalah negara merdeka yang tidak bergantung pada negara lain. Yang ketiga, pengakuan internasional. Vatikan diakui sebagai negara oleh lebih dari 180 negara di dunia. Lalu peran Vatikan dalam hukum internasional. Pertama, perjanjian internasional. Vatikan telah menandatangani banyak perjanjian internasional, termasuk perjanjian Lateran dengan Italia pada tahun 1929. Yang kedua, keanggotaan organisasi internasional. Yang ketiga ada peran dan penyelesaian konflik. Vatikan telah berperan dalam penyelesaian beberapa konflik internasional seperti Perang Saudara di Lebanon pada tahun 1980-an. Yang ketiga, pengakuan oleh komunitas internasional. Pengakuan oleh PBB. PBB telah mengakui Vatikan sebagai negara anggota sejak tahun 1964. Pengakuan oleh negara-negara lain dan partisipasi dalam forum internasional. Nah, Vatikan telah berpartisipasi dalam beberapa forum internasional seperti Konferensi Internasional tentang Perdamaian dan Keamanan di tahun 2014. Dengan demikian, Vatikan dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional karena memiliki status unik, memiliki kemerdekaan sendiri. Lalu, 5 fakta keunikan tentang Tata Suci Vatikan. Yang pertama, perwakilan otoritas tertinggi Gereja Katolik Roma, Tata Suci Vatikan. Negara Kota Vatikan memperoleh kedaulatannya setelah penandatanganan Perjanjian Lateran 1929 hingga tahun 1870. Terdapat serangkaian wilayah bernama Papal States atau negara gereja di semenanjung Italia yang secara berdaulat dipimpin oleh seorang paus. Vatikan adalah salah satu wilayahnya, penyatuan Italia pada tahun 1815 sampai 1871. Peristiwa ini memicu terjadinya persengketaan kekuasaan antara Paus dan Kerajaan Italia. Sengketa ini akhirnya diselesaikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Lateran yang berisi pengakuan Italia atas Vatikan sebagai negara merdeka di bawah kedaulatan tahta suci dan Sri Paus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu Perjanjian Lateran ini juga mengakui bahwa Tata Suci Vatikan adalah subjek dari hukum internasional. Jadi Tata Suci berperan sebagai pusat pemerintahan gereja Katolik dan negara Kota Vatikan adalah wilayah fisik berdaulat tempat Tata Suci menjalankan pemerintahannya. Lalu yang kedua, fokus utama Tata Suci Vatikan berbeda dengan Vatikan. Vatikan adalah pusat dari Gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Berdasarkan kitab hukum kanonik
KHK 330-502 sebagai dasar norma bagi umat Katolik. Gereja Katolik memiliki struktur hierarki yang terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon. Nah, yang ketiga ada tergolong dalam entitas sui generis. Suatu entitas yang tergolong sebagai sui generis berarti sifatnya unik dan tidak bisa digolongkan ke kategori yang sudah ada dalam hukum internasional. Tata suci memang tidak memenuhi beberapa syarat subjek hukum internasional, seperti memiliki wilayah tertentu dan perlu tetap. Tetapi tata suci berhasil mendapat pengakuan dari Perjanjian Lateran dan negara-negara berdaulat yang menyatakannya sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan ini dipenuhi oleh keaktifan tata suci dalam diplomasi dan keterlibatannya dalam perjanjian-perjanjian internasional. Selain itu, pemerintahan tata suci yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual gereja membuat praktik diplomasinya lebih fokus pada isu-isu kemanusiaan dan dialog antar agama. Lalu yang keempat, diangkat PBB sebagai negara pengamat permanen dan aktif berdiplomasi dalam organisasi internasional. Tata suci tidak mengajukan status keanggotaan ke PBB, tapi PBB memberikan status negara pengamat permanen baginya. Status ini membuat tata suci berhak mengganti kinerja sejumlah badan utama di PBB dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan serta rekomendasi di PBB. Lalu yang kelima, kemampuan tata suci Vatikan dalam melaksanakan hubungan internasional. Tata suci cenderung memilih posisi netral dalam kontestasi politik global. Sifatnya yang netral ini membuat tata suci beberapa kali menjadi mediator di sejumlah peristiwa penting dalam politik global, salah satunya Perang Dingin yang melibatkan Blok Barat dan Blok Timur dengan mengadvokasi dialog antara kedua blok. Selain itu, Paus Yohanes menerbitkan Ensiklika Pacem in Terris pada tahun 1963 yang menegaskan pentingnya perdamaian dunia serta penanganan HAM. Nah, melalui kegiatan ini, Paus membahas isu-isu terkait HAM, perdamaian sosial dan politik bersama tokoh-tokoh antar agama dan pemimpin negara yang dikunjunginya. Misa bagi umat Katolik yang dipimpin langsung oleh Paus biasanya juga diadakan dalam sebuah kunjungan.